Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Meskipun kita harus menghadapi pandemi COVID-19, saudara. Tapi saya percaya Tuhan terus menyertai, memelihara saudara. Dan terus Dia bersama-sama dengan kita semuanya. Nah saudara, saat ini kita sudah ada pada tahun 2021. Saudara, memang keadaan dunia masih keadaan sulit, saudara. Orang berkata memang dunia sedang masuk di masa pemulihan. Saudara, setelah masa pandemi COVID-19 yang hampir berjalan 1 tahun ini, saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, rencana Tuhan yang indah. Kita semua punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Dan saudara, kita bersyukur bahwa visi yang Tuhan berikan, yang disampaikan oleh gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Rinchun Niko Nyotor Harjo. Bahwa tahun 2021, saudara, adalah tahun integritas. Dan saya percaya tahun 2021 akan terjadi banyak mujizat. Akan terjadi terobosan-terobosan di dalam hidup kita. Ada banyak mujizat yang selama ini belum pernah kita alami. Dan kita akan alami di dalam kehidupan kita semuanya. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema kemenangan besar dalam kehidupan orang-orang benar. Saudara, saya percaya ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya sebagai orang-orang benar. Bahkan kemenangan yang besar Tuhan berikan bagi kita semuanya sebagai orang hidup benar. Sebagai orang yang mempunyai integritas di dalam hidupnya. Di mana kita boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Biarlah kita boleh berkata, biarlah aku semakin berkurang, tetapi Dia yang semakin bertambah-tambah. Haleluya. Saudara, kita akan membuka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Dimulai ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi saudara. Kaleb mendapatkan Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadeshi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kadeshi Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya sebagai milik pusakanya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba.
Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Nah saudara, kita akan belajar daripada kehidupan Kaleb, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan. Bagaimana kehidupannya saudara pada waktu dia mengintai, diutus oleh Musa bersama dengan 11 orang yang lain. Termasuk juga ada Yosua untuk mengintai tanah perjanjian. Dan waktu itu mereka mengintai tanah perjanjian selama lebih kurang 40 hari saudara. Dan apa yang ada di tanah perjanjian saudara, di mana memang tanah perjanjian, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu saudara. Dan akhirnya setelah 40 hari mereka mengelilingi tanah perjanjian itu, mereka kembali menghadap Musa dan juga kepada bangsa Israel. Nah saudara, pada waktu itu Kaleb dan Yosua, dia memberikan berita, kabar yang sejujur-jujurnya kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Tetapi 10 pengintai yang lain, mereka dikatakan di dalam firman Tuhan membawa kabar yang busuk. Karena yang 10 orang berkata, memang di tanah perjanjian itu berlimpah-limpah susu madu. Tetapi tanah perjanjian ada orang-orang Enak, raksasa-raksasa. Kita tidak mungkin dapat menghadapi, kita pasti akan ditelannya. Tetapi yang luar biasa saudara, saya percaya Kaleb dan Yosua ini adalah orang pilihan Tuhan. Saya tahu dia adalah seorang pejuang yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Saya tahu hari-hari ini saudara kita belajar daripada Kaleb dan Yosua ini. Bagaimana pada saat kita menghadapi segala tantangan, kesulitan apapun juga. Jangan kita melihat keadaan. Mungkin hari-hari kita lihat keadaan begitu sulit. Saudara, seperti ada gunung yang begitu tinggi. Ada tantangan yang begitu besar. Tetapi mari saudara, kita percaya bahwa Allah saudara, Allah kita semua jauh lebih besar dari segala apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah saudara, yang pertama kita mendapatkan daripada kehidupan Kaleb ini. Ternyata Kaleb, dia mempunyai satu kehidupan dalam integritas. Ini yang pertama, yang penting di dalam hidup kita semuanya. Bagaimana Kaleb dari seorang pengintai, dan akhirnya setelah dia berumur 85 tahun, bayangkan dalam waktu yang relatif cukup panjang. Dikatakan pada waktu umur 40 tahun dia mengintai tanah perjanjian, tapi waktu 85 tahun saudara. Saudara memang dari usia manusia sekarang memang sudah cukup tua saudara, 85 tahun. Tetapi kita belajar Kaleb, dia mempunyai satu kehidupan yang penuh dengan integritas, kehidupan dalam integritas. Ini yang pertama saudara. Integrity of life. Ini yang harus terus ada di dalam hidup saudara. Bagaimana kita sanggup menghadapi apapun juga saudara. Bagaimana kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita mempunyai integritas. Dan sebagaimana visi yang disampaikan oleh Pak Niko, bahwa 2021 adalah tahun integritas. Saudara, saya percaya orang-orang yang mempunyai integritas, dialah sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman. Bahkan tema dalam pemberitaan firman Tuhan, kemenangan yang terbesar yang saudara dan saya, kita semua akan alami di dalam kehidupan kita. Sudah kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita telah baca tadi. Apa yang disebutkan, apa yang dimaksudkan dengan integritas. Integritas itu saya mendapatkan satu pengertian integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Nah, ini yang Tuhan mau saudara. Dan memang teladan integritas itu tidak ada lain, hanya Yesus. Oleh karena itu kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Integritas yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara, kita membaca tadi dari ayat-ayat yang kita baca, saudara. Dikatakan ayat yang ke-7, Yosua 14 ayat 7, aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu
dan dari Kadeshi Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saya tahu hari-hari ini saudara, Tuhan menghendaki setiap saudara kita semuanya. Kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan sejujur-jujurnya, saya tahu ini yang Tuhan mau, yang nyata di dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau kita di dalam hidup ini, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, tidak ada lain, firman Tuhan. Dan kita nyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan ini yang Tuhan mau bagi kita semuanya. Yang kedua, saudara. Apa rahasia daripada Kaleb? Akhirnya dia merebut Hebron. Dia memperoleh satu kemenangan yang terbesar, saya katakan. Di mana Hebron itu satu pegunungan. Begitu sulit untuk mengalahkan penduduk yang ada di atas gunung yang tinggi ini, saudara. Tetapi yang kedua yang kita dapati daripada kehidupan Kaleb, yaitu kehidupan secara intensif. Saudara, mungkin bagi saudara intensif, apa itu intensif? Intensif itu adalah secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Dan ini saya mendapatkan satu catatan mengenai apa yang dimaksudkan dengan intensif. Saudara, memang di dalam intensif bagi kita adalah benar. Saudara, kita harus sungguh-sungguh dan terus-menerus melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kalau kita membaca, saudara, di dalam Yosua pasal yang ke-14 tadi, di dalam ayat 8 dikatakan, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Jadi 10 orang pengintai membuat tawar hati bangsa Israel. Dan sehingga apa, saudara? 10 orang yang mengintai ini, dan juga orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kenapa? Karena banyak ketawaran hati, kepahitan, saudara, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi yang luar biasa, Kaleb dan Yosua, dia dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Bahkan di dalam ayat 9 pun juga dikatakan, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dan juga di dalam ayat selanjutnya, saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Wow, luar biasa. Jadi inilah rahasia yang kedua, saudara, yaitu intensif. Kita harus mengikuti Tuhan dengan setia, taat, terus melakukan firman Tuhan. Meskipun mungkin dikatakan oleh pemazmur, kita harus berjalan maju sambil mencucurkan air mata. Tapi kita terus menabur, saudara. Kita menabur benih. Kita melakukan yang baik di dalam Tuhan. Tapi terus, saudara, mungkin ada linangan air mata. Saudara, ada perjuangan yang begitu berat di dalam hidup saudara. Tapi saya percaya, seperti Kaleb. Di mana Kaleb, dia secara sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Saudara, orang mencela, orang mengejek. Bahkan pada waktu sebelumnya Kaleb dan Yosua itu mereka mau dilempari batu oleh orang-orang Israel yang lain, saudara. Tetapi Tuhan yang membela dan memelihara mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rahasia yang ketiga, bagaimana kemenangan besar itu terjadi karena kita benar di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Kehidupan intim dengan Tuhan. Ini penting sekali. So, hari-hari ini kalau saudara tidak mempunyai satu kehidupan intim bersama Tuhan, so kita akan lemah dan tidak berdaya, saudara. Kita akan seringkali mengalami banyak tantangan, banyak goncangan, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memperhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, saudara. Yaitu di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun, aku hari ini. Wow.
Saudara bayangkan 45 tahun. Ini nggak main-main. Waktu yang cukup panjang di dalam setengah hidup daripada Kaleb, saudara. 40 tahun dia mengintai tanah perjanjian. Dan umur 85 tahun, saudara, 45 tahun. Yang tadi dikatakan intensif secara terus menerus dengan sepenuh hati. Dia terus ikut Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Bersama dengan Yosua, Musa yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bagaimana apa rahasianya Kaleb dia terus dapat dengan sepenuh hati, secara intensif. Dia ikutin Tuhan terus dengan setia, dengan taat. Dan kita bisa memiliki integritas di dalam hidup kita ini, saudara. Yaitu kehidupan Yesus yang nyata di dalam hidup kita ini. Maka yang ketiga ini kunci dan rahasianya, saudara. Yaitu apa? Kita intim dengan Tuhan. Saya tahu ini yang Tuhan mau hari-hari ini, saudara. Kita terus ada di dalam doa, pujian dan penyembahan. Pesan Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita Pak Niko. Yaitu kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Dan yang mempunyai kehidupan dalam doa, pujian dan penyembahan siang dan malam, saudara. Siang dan malam. Saudara, saya tahu bagi saudara Pak itu sulit siang dan malam. Tetapi saya percaya saudara bisa melakukan itu. Saya sudah melakukannya, saudara. Memang belum terus 24 jam. Tapi puji Tuhan hari-hari ada menara-menara doa yang terus berdoa 24 jam. Tapi saya percaya saudara, Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi kita semuanya. Untuk kita benar-benar mempunyai satu hubungan yang intim dengan Bapa kita. Hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, saya percaya saudara semakin dekat dengan Tuhan. Saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kita akan menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita akan menjadi semakin kuat, tidak semakin lemah. Dan saya tahu ini rahasia bagaimana kita alami kemenangan. Bahkan di dalam Mazmur 20 dikatakan kemenangan yang gilang gemilang yang saudara alami dalam hidup kita semuanya. Bahkan juga di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa saudara dan saya kita lebih daripada pemenang. Luar biasa. Saudara, kunci dan saya tahu ini rahasia. Bagaimana hari-hari ini kita akan terus berdoa. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Saudara saat membaca firman Tuhan, maka di saat itu firman akan menjadi rema. Menjadi satu kehidupan yang nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Dan akan membuka banyak rahasia-rahasia. Saya percaya saudara, memasuki tahun 2021 ini, benar-benar kita akan mengalami ada banyak mujizat. Mujizat demi mujizat yang belum pernah saudara dan saya alami. Ada terobosan demi terobosan yang terjadi. Saya akan melihat yang selama ini tidak mungkin menjadi mungkin oleh karena Tuhan. Saudara yang mungkin sakit, mungkin dokter sudah memvonis tidak ada harapan lagi di dalam hidup saudara. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Mungkin saudara oleh karena pandemi COVID-19, saudara berkata, Pak, saya gak punya masa depan. Keadaan sudah begitu sulit, Pak. Usaha, mungkin pekerjaan saudara sepertinya sudah tidak ada lagi masa depan. Sepertinya semuanya sudah tertutup. Seperti semuanya sudah menjadi gelap. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara, inilah waktunya saudara. Kita datang kepada Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Di balik salib ada kemuliaan, ada kemenangan bagi kita semuanya. Dan saya percaya mujizat terjadi. Terobosan terjadi. Kuasa Allah secara dahsyat dan luar biasa dinyatakan di dalam hidup saudara. Dan kita lihat tahun 2021 ini, saudara. Oh, kita akan penuh dengan sukacita bersorak-sorai. Karena apa, saudara? Yang pertama, hidup saudara ditolong oleh Tuhan. Hidup saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi yang pasti, saudara, yang pasti yang selama ini kita lakukan apa, saudara? Doa supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan kita pun juga harus terus menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil, bersaksi bagi Tuhan. Saya percaya tahun 2021 ini saudara, kita akan bersorak-sorai seperti Kaleb tadi saudara. Di mana Kaleb sepertinya pada waktu itu menghadapi raksasa-raksasa. Belum lagi dia harus mengalahkan
orang-orang enak raksasa di Hebron, saudara. Tetapi Kaleb, ini rahasianya. Dia terus diubahkan hidupnya, mempunyai integritas, intensif mengikut Tuhan, sepenuh hati. Bahkan dia selama 45 tahun, dalam waktu yang cukup panjang, selama hidupnya, saudara. Mungkin sampai umur 85 dia berkata, Tuhan, kok belum Tuhan? Tapi saya percaya, saudara, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Kita lihat bagaimana Kaleb akhirnya, saudara, ini yang Tuhan mau. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Tetapi Kaleb, karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka akhirnya dia mengalahkan Hebron. Dan dikatakan amanlah negeri itu berhenti berperang. Dan saya tahu hari-hari ini Tuhan ada di dalam hidup saudara. Dia sudah beri kemenangan bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan kita memang ajaib. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib, Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu, Yesus. Yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh ku percaya mujizat ada dalam hidupmu. Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupmu. Sembuhkan sakitmu, pulihkan jiwamu. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Yaralaba shandalama yaralama diaralamandiu. Inalama yaralamandiu. Inalama seralamayo. Yaralaba shandalama Kami percaya Bapa, Engkau saat ini ada di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Dan bagi anakmu, dimanapun anakmu berada, baik yang di rumah-rumah, dimanapun kami berada, Engkau bersama kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun situasi, kondisi, apapun keadaan yang terjadi yang kami hadapi, namun kami percaya Engkau adalah Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan.
Sehingga kami percaya di dalam tahun 2021 ini Tuhan, ada banyak mujizat, ada terobosan terjadi, kesembuhan terjadi, kuasa Allah dinyatakan Tuhan, dan setiap janji-janji-Mu digenapkan bagi hidup kami. Mari Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang di rumah-rumah Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mungkin mempunyai persoalan dan masalah dalam keluarga saat ini dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin punya masalah dalam ekonomi saat ini juga dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Engkau Allah kami yang besar. Engkaulah yang menolong kami, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Dan 2021 ini Tuhan, kami benar-benar mengalami kuasa-Mu yang terbesar itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Sertai peliharakan setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam setiap langkah hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya.